Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rezi Amanda dengan NIM 21053104 yang mana saya selaku moderator dari kelompok 4 dan juga saya akan memandu jalannya diskusi kita pada minggu keempat dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Baiklah, untuk anggota kelompok 4 sendiri yaitu ada Wanda Promuklisa, yang kedua ada Rida Hayati, dan yang terakhir ada saya sendiri selaku anggota. Pada minggu keempat ini kita akan membahas tentang pendekatan ekspositori dan heuristik dan juga pendekatan kecerdasan dan juga pendekatan kontekstual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ekspositori dan heuristik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita simak dulu apa itu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu strategi yang mengajar membantu siswa untuk mempelajari keterampilan dasar dalam mengolah informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini dirancang untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa maksud dari strategi pembelajaran ekspositori ini adalah yaitu kerangka konseptual yang melakukan prosedur dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran lingkungan pembelajaran pengelolaan kelas. Jadi pembelajaran ekspositori lebih mengarah kepada tujuan dan dapat diajarkan atau dicontohkan dalam waktu yang relatif pendek. Ini merupakan suatu keharusan yang dalam semua lakon atau peran dimainkan oleh guru. Di sini ada beberapa penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipraktikkan oleh seorang guru. Yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pembelajaran merupakan ciri khas utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan inilah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan strategi ini. Selanjutnya yaitu yang kedua ada prinsip komunikasi. Nah, proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seorang sumber kepada sekelompok atau penerima. Yang ketiga ada prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini dalam proses pelajaran kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Intinya dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon secara cepat dari setiap stimulus yang muncul. Yang keempat ada prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini merupakan proses pembelajaran ekspositori yang harus dapat menolong siswa untuk mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisken, yang artinya saya menemukan. Strategi pembelajaran ini berbasis pada pengolahan pesan atau pemrosesan informasi yang dilakukan oleh siswa sehingga dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran heuristik adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada dua substrategi pendekatan heuristik, yaitu yang pertama discovery. Discovery merupakan komponen dari praktek pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Yang kedua yaitu inquiry, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa pada proses berpikir secara kritis dan analitis, yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai. Baiklah, materi selanjutnya itu ada pendekatan kecerdasan dan juga pendekatan kontekstual. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, pendekatan kontekstual ini melibatkan para siswanya untuk mengaitkan pelajaran akademis dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ada 7 komponen pembelajaran dengan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, yaitu pertama, konstruktivisme, questioning, inquiry, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Komponen yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang menekankan pada terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang bermakna. Prinsip konstruktivisme yang harus dimiliki guru antara lain yaitu proses pembelajaran lebih utama daripada hasil pembelajaran. Yang kedua, informasi bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata siswa lebih penting daripada informasi yang verbalistis. Komponen yang kedua yaitu questioning atau bertanya, yaitu pembelajaran yang dipandang sebagai upaya guru agar bisa mendorong siswa untuk mengetahui sesuatu, mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan berpikir siswa. Komponen yang ketiga yaitu inquiry atau menemukan, merupakan proses atau kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan logika. Dan komponen yang keempat yaitu learning community atau masyarakat belajar. Hasil belajar bisa diperoleh dengan sharing antar teman atau kerjasama antar kelompok atau sesama teman, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Komponen yang kelima yaitu modeling atau pemodelan. Pada pendekatan ini menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu harus diikuti dengan model yang bisa ditiru oleh siswa tersebut. Komponen yang keenam yaitu refleksi atau reflection, yaitu pembelajaran dengan perenungan kembali atas pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya atau yang baru dipelajari. Komponen yang terakhir yaitu authentic assessment atau penilaian autentik, yaitu proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau informasi bagaimana perkembangan pengalaman belajar siswa selama proses pembelajaran. Baiklah, pada materi selanjutnya itu ada pendekatan kecerdasan. Nah, pendekatan kecerdasan sendiri merupakan suatu pendekatan di mana seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik agar dapat membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, dalam pendekatan kecerdasan ada macam-macam pendekatan kecerdasan sebanyak 8 poin. Yang pertama itu ada visual atau spasial, yang kedua ada verbal atau linguistik, yang ketiga ada logis atau matematis, yang keempat ada tubuh atau kinestik, yang kelima ada musik atau ritmis, yang keenam ada interpersonal, yang ketujuh ada intrapersonal, dan yang kedelapan ada spiritual. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kecerdasan. Yang pertama yaitu ada visual atau spasial, yang mana itu peserta didik cenderung berpikir dan menyimpan informasi atau menikmati informasi dari peta, grafik, film, video, ataupun dari gambar.
Nah, yang kedua ada verbal atau linguistik, yang mana itu menggunakan kata dan bahasa. Nah, biasanya peserta didik itu mereka lebih dapat berpikir dalam kata-kata daripada menggunakan gambar. Selanjutnya yaitu ada logis atau matematis, yang mana menggunakan alasan, logika, dan juga angka. Peserta didik bisa mereka selalu ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka, sering bertanya dan juga suka melakukan percobaan gitu. Yang keempat ada tubuh atau kinestik, yang mana mengontrol kegiatan tubuh dan keterampilan menangani objek. Jadi mereka berinteraksi dengan ruang di sekitar mereka, yang mana akan dapat mengingat informasi di dalam ruangan tersebut. Yang kelima yaitu ada musik atau ritmis, yang mana kebanyakan dari mereka sangat sensitif dengan suara alam, misalnya suara jangkrik, bel, dan juga tetes air hujan. Yang keenam itu ada interpersonal, yang mana berhubungan dan memahami orang lain. Nah, mereka biasanya adalah organisator yang baik meskipun terkadang terpaksa melakukannya. Yang ketujuh yaitu ada intrapersonal, yang mana memahami diri sendiri dan perasaan orang lain. Jadi mereka berusaha memahami perasaannya, mimpi-mimpinya, hubungannya dengan orang lain, dan kekuatan maupun kelebihan. Yang kedelapan yaitu menyadari makna eksistensi diri dalam hubungannya dengan pencipta alam atau semesta.